Gerayaan 2022 mungkin menjadi salah satu film yang membuat para perempuan marah. Karakter yang diperankan oleh Deepika Padukone memang sangat egois. Hal inilah yang membuat para perempuan merasa geram. Namun soal kualitas, tidak bisa dipungkiri film ini memiliki premis, alur, sinematografi, scoring hingga akting yang mumpuni. Sebagian orang mungkin akan berkata, jika Gerayaan 2022 adalah film yang mengisahkan perselingkuhan dan pengkhianatan. Selain itu, nyatanya ada juga isu mengenai mental health, keegoisan, nafsu, keserakahan, keluarga hingga hubungan yang toksik. Film besutan Sakun Batra ini bisa dikatakan berhasil memberikan realita kehidupan yang menamparkan siapapun yang menontonnya. Lalu perselingkuhan seperti apa yang terjadi dalam Gerayaan 2022? Untuk mendapatkan informasi lengkapnya, siapkan udut dan kopinya, dan enjoy the movie. Lagi dan lagi, Alisa harus menelan pahitnya kegagalan saat ia kehilangan calon investor untuk aplikasi yoga buatannya. Perempuan berusia 30 tahun ini merasa sangat lelah dengan semua kegagalan yang diterimanya. Bahkan saat ia kembali ke rumah, Alisa tidak bisa merasa rileks karena berbagai bil tagihan listrik, air dan lainnya sudah sangat menumpuk. Alisa memang tidak tinggal sendirian. Ia hidup bersama kekasihnya yang bernama Karan. Sebenarnya Karan adalah seorang penulis handal, tapi belakangan draft buatannya selalu mendapat penolakan. Semua yang ada dalam hidupnya sekarang semakin memperburuk anxiety yang dideritanya. Alisa memang sudah lama berjuang melawan anxiety yang terjadi pasca ibunya gantung diri. Tak ingin berlarut-larut dalam hiruk-pikuk yang menyesakkan, Aisyah menerima ajakan Tia untuk berlibur bersama. Mereka pergi ke rumah pantai milik Tia yang lokasinya berada di pantai Alibau. Bahkan hari itu Tia menjemput mereka menggunakan yacht. Dari sinilah Alisa dan Karan diperkenalkan kepada Zain, yang merupakan tunangan dari Tia. Zain adalah seorang pengusaha muda yang kini sedang mempersiapkan proyek real estate yang bernilai fantastis. Sejak pertama kali mereka bertemu, baik Alisa maupun Zain merasa sangat tertarik kepada satu sama lain. Selama di Alibau, mereka berbagi kisah hidup masing-masing hingga mereka merasa ada koneksi antara satu sama lain. Dalam kisahnya, Zain mengungkapkan bahwa ia dan ibunya adalah korban dari kekerasan dari ayahnya. Tak kuat hidup dalam keluarga yang tidak sehat, Zain memutuskan pergi ke Amerika dan memulai hidup barunya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Tia, di mana keluarga sang tunangan menjadi salah satu investor terbesar dalam perusahaannya. Dalam waktu sekejap saja, hubungan Alisa dan Zain semakin berkembang menjadi hubungan asmara. Tidak ada yang mencurigai kedekatan mereka, toh Zain dan Alisa terus saja bersandiwara di hadapan pasangan masing-masing. Sejujurnya Alisa bingung dengan keadaan yang ada. Ia mengakui bahwa Zain adalah sosok yang mempesona dan telah membahagiakannya. Tapi di sisi lain, Alisa merasa bersalah kepada Tia dan Karan yang kini sudah menjadi tunangannya. Namun karena satu hal, Alisa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Karan dan hidup dengan Zain. Hubungan mereka benar-benar bergejolak. Kemesraan yang intim selalu menghiasi hari-hari mereka. Namun semua ini tidak bertahan lama. Pasalnya satu persatu masalah mulai datang di hidup mereka. Ketika Zain dan Tia membuat pesta anniversary hubungan mereka, Zain dikagetkan dengan dua berita mengejutkan. Salah satu investor perusahaannya tertangkap polisi dan kini perusahaannya sedang dalam masa investigasi. Di sisi lain Alisa mengungkapkan bahwa ia tengah mengandung dan ia meminta pertanggungjawaban Zain. Tak sampai di situ, Tia yang merasa sang kekasih semakin jauh darinya berpikir bahwa Zain sedang berselingkuh. Pasalnya, Tia merasa curiga bagaimana mungkin kontraktor terus saja menghubungi Zain bahkan saat dini hari. Tapi Zain yang licik, berhasil menutupi perselingkuhannya dengan Alisa dan mendapatkan kembali kepercayaan Tia. Tia bersedia membantunya bangkit dari kebangkrutan dan begitu setia untuk mendampinginya. Hal ini membuat Zain dilema. Pasalnya saat ini Alisa berubah menjadi sosok yang sulit diatur dan terus mengancamnya. Cites memberitahukan bahwa Zain harus menghentikan segala perbuatan kotornya dan menyingkirkan Alisa dari hidupnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Zain pada Alisa? Realita dan plot twistnya bikin nyesek, memberikan kisah yang jauh dari dugaan banyak orang. Jujur saja saya merasa tertipu saat membandingkan trailer dan filmnya.
Memiliki premis yang kaya akan nilai kehidupan. Film ini membuka mata saya bahwa kenyataan memang sangat menyakitkan dan terkadang begitu lucu. Saat melihat Alisa, siapapun akan mengatakan bahwa wanita ini berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun ketika kebahagiaan yang didapatkannya dengan cara merampas kebahagiaan orang lain, dilema ini membuat penonton tidak enak hati. Di sisi lain, kita bisa melihat bahwa sisi brengsek Zain juga didasari pada tuntunan dan perilaku keluarga Tia yang kerap meremehkannya. Dua orang yang merasa hidupnya penuh tekanan, bisa merasakan kebebasan cinta yang selama ini mereka idam-idamkan. Meski terasa ngebut di awal, plot tadi diceritakan dengan sangat halus dan emosi mereka tersirat dengan sangat baik. Memasuki 60 menit kedua, penonton diberikan ombak emosi yang lebih dalam dan gelap dari sebelumnya. Berbagai plot twist yang mengejutkan membuat karakter Zain dan Alisa berubah drastis. Plot twist ini juga yang membuat penonton perempuan merasa geram, karena merasa agak terhina. Tapi inilah realita dalam kehidupan nyata, bahwa tidak semua orang baik diberikan kehidupan yang baik juga, bahkan liarnya air laut. Seakan menjadi gambaran yang pas bagaimana alurnya berjalan.